Sore ini seperti biasa, setelah pulang kerja, aku pergi ke kampus untuk kuliah malam. Maklum sambil kerja biar bisa biaya kuliah sendiri. Sore itu aku sengaja menunggu di kantor dulu, karena jadwal mata kuliahku dimulai 5:30 malam. 5:30 sorenya, aku berangkat dari kantor, naik angkot sampai ke jalan arteri. Dari jalan arteri, aku akan dibonceng temanku menuju kampus. Memang temanku ini selalu baik, padahal tempat kerja kami berbeda. Teman yang sudah seperti saudara kandung, bahkan saudara kembar. Dia yang selalu kuberitahu apa saja yang aku lihat dan yang aku rasakan. Kembali ke jalan arteri, aku sudah ditunggu temanku di persimpangan jalan dan akan lanjut ke kampus yang sudah dekat. Kampus kami memang dilewati oleh jalan arteri. Sampai di kampus, azan maghrib sudah berkumandang. Memasuki area parkiran motor, kami mencari tempat yang tidak terlalu jauh dan mudah untuk menemukan motornya kembali. Dari kejauhan, aku melihat tempat kosong untuk parkir. Letaknya di seberang pohon mangga yang belum terlalu besar. Aku juga sudah melihat sesosok yang belum jelas dari kejauhan. Motor sudah terparkir. Dan saat berjalan melewati pohon mangga tadi, kulihat jelas sesosok jin di bawah pohon mangga itu. Sosok ini menyerupai seorang perempuan. Tingginya hampir sama seperti kami. Rambutnya diurai sebahu. Mukanya pucat, begitu juga tubuhnya. Dari kepalanya nampak darah segar keluar dan membasahi sebagian muka sampingnya. Dia terus menangis, berdiri di bawah pohon mangga dan seperti memelas kepadaku. Dia mengulurkan tangannya seperti meminta bantuan. Aku berbicara sebentar dengannya. "Maaf Mbak ini siapa? Kenapa di sini? Aku kayaknya belum pernah lihat Mbak di sini sebelumnya." Suara lirihnya menjawab pertanyaanku. Karena berdiri diam di dekat pohon mangga agak lama, temanku menepuk pundakku. "Lihat apa kamu? Jangan nakutin. Ayo cepat sholat, terus masuk kelas. Dosanya lebih menakutkan ini." Lalu aku berjalan ditarik temanku. Aku mengatakan pada sesosok tadi, "Nanti ya Mbak, aku buru-buru. Nanti selesai kuliah kita bicara lagi." Perempuan itu hanya menangis dan sedikit berjalan mengikutiku. Tapi kukatakan padanya untuk menunggu di dekat pohon mangga ini saja. Nanti aku akan kembali. Aku segera berjalan cepat ke masjid kampus untuk sholat maghrib dan menuju kelas setelahnya. Sekitar 9:30 malam, aku sudah selesai kuliah dan bersiap pulang bersama temanku. Aku berjalan ke parkiran dan melewati pohon mangga tadi. Tak kudapati perempuan tadi berada di situ. Ku cari di sekitar parkiran. Beberapa saat ia muncul dan duduk menangis di ujung pohon bambu pembatas tempat parkir.
yang tak jauh dari pohon mangga. Aku berdiri berseberangan dengannya dan segera berbicara pada perempuan itu. "Gimana, Mbak? Ada apa? Kamu mau berbicara apa sama saya?" Perempuan itu hanya berbicara tolong dan menunjuk ke arah utara. Aku mencoba bertanya lagi padanya. "Gimana, Mbak? Aku tidak paham. Maksud Mbak apa? Kenapa di sana?" Arah utara yang ditunjuk dia tadi. Perempuan itu hanya terus menangis, sesekali berkata tolong kepadaku, sambil mengulurkan tangannya. Aku mencoba meraih tangannya agar bisa mengerti apa yang dia rasakan dan inginkan. Tapi sayangnya, dia tak dapat disentuh. Aku hanya bisa menghela nafas, menyaksikan raut kepedihannya. "Maaf Mbak, sungguh aku tak mengerti apa yang kau inginkan. Kau mau pulang? Mau aku yang antar? Atau bagaimana?" Dia malah menggelengkan kepalanya dan menangis, masih menunjuk arah utara, arah keluar dari kampus ini. "Lalu apa Mbak? Katakan. Aku gak bisa menyentuhmu, karena kamu bukan benda padat. Lalu aku harus mengetahuinya dengan cara apa?" Dulu terkadang aku bisa mengetahui sesuatu dengan menyentuh sebuah benda. Perempuan itu menangis dan menundukkan kepalanya. "Maaf Mbak, aku tidak paham. Aku akan coba cari tahu apa yang kamu maksudkan. Silahkan Mbak, pergi dari sini, karena aku tahu ini bukan tempat Mbak. Besok aku akan terus cari tahu apa yang ingin kamu beritahukan kepadaku. Sekarang pergilah, dan aku akan pulang juga. Ini sudah malam, orang tuaku menunggu." Aku berpamitan padanya dan naik motor bersama temanku. Kulihat perempuan tadi sepertinya tak merelakan aku pulang. Seakan dia ingin mengejarku agar tetap bersamanya. Di jalan, temanku bertanya apa yang aku lihat. Aku selalu menceritakannya setelah agak jauh dari tempat itu, supaya dia tidak merasa takut. Dia memang takut, tapi selalu bertanya dan ingin tahu apa saja yang aku lihat. Katanya, karena aku selalu mengatakan semua sosok yang aku lihat di sekitar kita, dia jadi tidak begitu takut dan mulai terbiasa dengan hal yang tak kasat mata. Keesokan harinya, aku kuliah malam lagi. Aku sudah tidak menemui sosok perempuan sebelumnya, karena memang aku tidak pernah melihat sosok seperti itu sebelumnya di dekat tempat parkir. Tapi sehari-hari aku masih memikirkannya, memikirkan apa yang dimaksud dari sosok perempuan itu. Sampai hampir seminggu dari hari aku melihat sosok perempuan itu, terjadi sebuah kecelakaan tepat di depan pintu keluar motor kampus. Kecelakaan melibatkan sepeda motor dan sebuah truk pengangkut pasir. Karena berada di jalan arteri, jalan depan kampus kami memang dilewati kendaraan besar.
Satu korban meninggal, seorang mahasiswi dari kampus kami, mahasiswi malam juga, yang berbeda jurusan denganku. Katanya korban tertabrak truk dan terseret beberapa meter. Aku juga melihat garis putih, rekonstruksi kecelakaan yang dibuat polisi. Memang nampak terseret, sehingga kepalanya mengeluarkan darah yang sangat banyak. Semua warga kampus cukup terkejut dengan kejadian itu. Dan kami lebih berhati-hati saat akan keluar kampus menuju jalan arteri. Setelah melihat sendiri berita yang tersebar, aku langsung ingat pada satu sosok perempuan menangis, pucat dan berdarah yang kulihat 1 minggu sebelumnya. Ya Allah, apakah jin itu mencuri kabar dari langit hingga dia memberi sebuah firasat dan menunjukkan padaku? Atau itu hanya jin iseng? Aku juga tidak tahu. Tapi hal itu sangat bertepatan